Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia iman dan Islam. Tentu itu adalah karunia yang paling agung, karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil kiamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Dan betapa nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberi keteguhan hati, ya, keistiqomahan untuk selalu taat kepada Allah dengan melaksanakan sholat fardu secara tepat waktu berjamaah di masjid. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho dan sayang kepada kita, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan kemenangan yang agung, yaitu masuk surga. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan tentang menikmati hidup, ya. Jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah ini di dunia, ya, dari kita mulai lahir sampai kita meninggal, ya, sering yang muncul narasinya adalah hidup hanya sekali, ya, maka harus dinikmati. Nah, jadi hampir semua orang, ya, saya kira semua orang pasti akan mengatakan hidup ini harus dinikmati, ya kan? Karena ya hidup hanya sekali. Persoalannya adalah bagaimana hidup yang sesuai dengan aturan Islam. Ya, jadi dalam hal ini pagi ini saya ingin menyampaikan, mari kita semua kaum muslimin ini menikmati hidup sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah dalam agama kita Islam. Nah, oleh karena itu dalam Islam mengajarkan untuk menikmati hidup dengan baik dan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis agar hidup lebih baik. Karena tentunya di dalam kita hidup ini pasti harus ada pedoman. Kita seperti melaksanakan suatu perjalanan, ya kan? Kita seperti ketika naik kendaraan, ya kan? Berangkat dari start dari rumah kemudian ke arah tujuan yang kita hendaki, harus ada pedomannya, ya. Di zaman sekarang sudah canggih, sudah ada misalnya Google Maps misalnya. Itu pedoman yang akan membantu kita untuk bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan, ya. Oleh karena itu dalam Islam pedoman kita adalah tentunya adalah yang utama adalah Quran dan hadis. Nah, oleh karena itu hidup di dunia ini adalah perjalanan seorang muslim menuju jannah, ya. Karena goal kita, tujuan utama kita tentu adalah masuk surga. Seperti yang sering disampaikan oleh para ulama bahwa kita ini sebenarnya penduduk surga. Karena dulu nenek moyang kita, ya, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Allah di surga, hidup pertamanya itu adalah di surga. Jadi oleh karena itu insya Allah pada saatnya kelak kita akan kembali ke surga, ya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan semua umat Islam ini akan masuk surga kecuali yang nggak mau, katanya begitu kan. Yang nggak mau itu artinya apa? Yang kemudian tidak mau mentaati perintah dan larangan Allah. Nah, dalam menikmati hidup ini, ya, tentu yang kita harapkan adalah suatu rasa bahagia, kebahagiaan, ya, merasa puas dalam situasi yang kemudian
menimbulkan keberkahan. Itu yang kita inginkan sebagai seorang muslim. Nah, oleh karena itu beberapa cara ya untuk menikmati hidup ya secara islami lah, katakanlah demikian. Beberapa hal, yang pertama adalah mengenali Tuhanmu. Mengenali Tuhanmu. Artinya kita mengenal Allah. Ya, semua yang berada di dunia ini kita meyakini adalah berasal dari Allah. Ya, mulai dari makhluk hidup dan alam semesta dan segala seisinya ini adalah ciptaan Allah. Ya, dengan meningkatkan pengetahuan kita mengenai Allah dan sifat-sifatnya, ya, seorang muslim bisa mulai ya, mempunyai hubungan yang lebih erat dengannya. Ya, sering kita dengar dan kita baca di Al-Quran bahwa Allah tidak kita lihat, kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita melihat ciptaannya, kebesarannya, ya, sehingga kita kemudian meyakini bahwa semua ini adalah sesuatu yang pasti ada penciptanya, tidak bisa hadir begitu saja, ya, sehingga dapat membantu seorang menerima ya situasi apapun dan selalu merasa bersyukur dan dapat lebih menikmati hidup, ya, dengan cara mengingat Allah melalui zikir. Ya, kesusahan dan masalah yang kita hadapi bisa menjadi jauh dan dipermudah serta bisa melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Sebagaimana firman Allah ya dalam surat Ar-Ra'd ya ayat 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'unul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, kemudian yang kedua, cara kita menikmati hidup secara Islami adalah berbuat kebaikan. Ya, kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dengan perbuatan-perbuatan amal soleh. Karena tindakan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala akan menuntun kita untuk mempunyai iman yang lebih kuat. Ya. Terdapat beberapa hal yang termasuk dalam perbuatan baik ya, bisa kita lakukan ya, ibadah secara ibadah mahdhah, mulai sholat, puasa, membaca Al-Qur'an, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain. Kita juga bisa menikmati atau meluangkan waktu bersama keluarga menjadi ya sukarelawan dalam membantu sesama, ya, misalnya yang saya lakukan sebagai contoh saja ya, dengan warung sedekah ya, kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sabda Rasulullah ya, manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya. Nah, kemudian kita selalu ingat dan menjaga niat, karena insya Allah dengan niat itulah yang menjadi pahala ya. Dikisahkan oleh sahabat Umar bin Khattab, dia mendengar Rasulullah SAW berkata, pahala atau perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang diinginkannya. Jadi siapapun yang hijrahnya untuk keuntungan duniawi atau untuk dinikahi wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju ya. Jadi ini hadis dari Bukhari ya, bahwa segala sesuatu tergantung yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, cara menikmati hidup kita ya, karena dalam kehidupan ini, perjalanan ini kita menemukan banyak persoalan, suka duka, berbuat salah, berbuat baik ya. Jadi ketika kita berbuat khilaf, kita berbuat salah, maka kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah ya. Jadi kita merasa sedih ya, rasa sedih itu biasanya juga berasal dari pikiran kita sendiri ya, mengingat masa lalu ya, yang kemudian kita ingat bahwa di masa lalu kita melakukan kesalahan-kesalahan ya kan, maka kemudian kita merasa tidak tenang. Maka oleh karena itu ya, caranya adalah dengan ya kita sebetulnya lebih melihat ke depan ya, tidak terlalu terkurung dalam pikiran-pikiran masa lalu ya. Oleh karena itu dengan cara bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, maka kemudian kita akan menjadi lebih tenang, karena kita sadar bahwa kita sebagai manusia biasa ini tidak luput dari salah. Kemudian kita memohon ampun kepada Allah, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu ya, maka kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita, sehingga kita lebih tenang. Nah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ya,
Kami menghitung Rasulullah SAW akan mengatakan 100 kali selama pertemuan. Tuhanku, maafkanlah aku dan maafkanlah aku. Engkau adalah yang maha pengampun dan pemaaf. Hadis dari Sunan Abi Dawud nomor 1516. Kemudian yang berikutnya, cara menikmati hidup adalah dengan selalu bersyukur. Ya kan? Cara menikmati yang dianjurkan adalah dengan selalu bersyukur. Ya, kehidupan dunia ini akan lebih bahagia apabila kita banyak bersyukur, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ibrahim ayat 7, ya. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid. Itu yang penggalan dari ayat 7, ya, yang sangat populer, bahwa ingatlah tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Nah, demikian teman-teman, jadi kiat atau cara kita menikmati hidup. Jadi dalam hidup ini kita boleh menjadi orang kaya, kita boleh menjadi pejabat, kita boleh menjadi petani, kita boleh menjadi abdi negara, segala macam profesi silahkan. Tetapi yang penting dalam koridor Islam, ya. Jadi beberapa hal yang tadi, yang pertama adalah kita selalu mengingat mengenali Allah, ya, dengan cara melihat ciptaan-ciptaannya, kemudian mengenal sifat-sifatnya, ya. Kemudian yang kedua, berbuat baik, beramal soleh, ya. Kemudian yang ketiga, bertaubat atau memohon ampun atas segala dosa dan kekhilafan kita di masa lalu, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah selalu bersyukur, ya. Selalu bersyukur bahwa segala yang kita nikmati ini adalah pemberian Allah, ya. Oleh karena itu kita selalu bersyukur. Dan saya selalu di awal tausiah ini mengatakan, begitu banyaknya karunia dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan kita mustahil bisa menghitungnya. Karena seandainya semua kayu di hutan itu dijadikan sebagai pena, ya kan, dan air di lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kebesaran Allah, untuk menuliskan karunia-karunia yang Allah diberikan kepada kita, tidak akan mencukupi, ya, tidak akan mencukupi untuk menuliskan kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan tentunya yang pertama-tama ini adalah untuk saya sendiri, supaya saya selalu bermuhasabah, ya, dan selalu ingat, ya, bahwa menjadi orang baik itu harus selalu dijaga keistiqomahannya, ya. Jadi kita terus berbuat baik. Mudah-mudahan dengan demikian kita berada dalam rahmat Allah, gitu. Jadi kita merasa aman karena Allah mengawal kita, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ada hal-hal yang kurang tepat, ada yang salah, ya kan, maka itu adalah kedhaifan, kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mohon dibukakan pintu maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.